Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4F Marketing Komunikasi yang beranggotakan Maulid dan Abdurrahman Zaki, Fajar Arifian Effendi, dan Rizal Heriadi ingin mempresentasikan tentang materi seni, etika, dan estetika. Yang pertama untuk seni. Di sini seni adalah kreativitas, kesempurnaan, keindahan, komunikasi, dan ekspresi. Menurut Herbert Reed dalam bukunya The Meaning of Art, seni tidak selalu harus indah. Seni tidak selalu dibatasi oleh keindahan. Seni bermakna sebagai komunikasi. Seni seperti orang sedang berpidato. Seniman mengharapkan tidak hanya harus berhasil mengekspresikan perasaannya, tapi juga memindahkan perasaannya. Seni juga adalah ekspresi dari semua ideal yang dapat diungkapkan oleh seniman ke dalam tata bentuk plastis yang berkualitas estetis, baik yang serba menyenangkan maupun menakutkan, mengharukan, bahkan memuakan. Arti seni itu sendiri merupakan sebuah hasil akhir sebuah karya yang diciptakan oleh manusia. Manusia tidak hanya dapat menggagas, melainkan juga dapat mengekspresikan gagasannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan bersifat indah, menyenangkan, dan dapat menggerakkan jiwa manusia. Agar lebih jelasnya, akan dibahas detail cabang seni sebagai berikut. Yang pertama ada seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Seni rupa menurut fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama seni rupa murni dan yang kedua seni rupa terapan atau applied art. Di seni rupa murni ini atau fine art adalah seni rupa yang lebih mengutamakan nilai seni daripada nilai pakai. Contohnya lukisan, seni patung, seni grafis, dan lain-lain. Untuk seni terapan merupakan seni rupa yang lebih mengutamakan nilai pakai daripada nilai seni. Contohnya anyaman, hiasan dinding, gelas cantik, dan lain-lain. Selanjutnya ada seni tari atau gerak. Adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan berbentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Kemudian ada seni suara atau vokal atau musik yang merupakan kesenian yang berupa bunyi atau kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengar dan sebagai karya seni dengan segenap unsur pokok dan penunggunya. Seni sastra adalah merupakan hasil budaya yang dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasan melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikiran. Selanjutnya ada seni teater atau drama. Seni teater atau drama adalah seni yang kompleks, artinya dapat bekerja sama dengan cabang seni lainnya. Indonesia memiliki dua seni teater, diantaranya adalah teater tradisional dan teater modern. Untuk teater tradisional merupakan bentuk pertunjukan yang pesertanya dari daerah setempat karena terkondisi dengan adat istiadat, sosial masyarakat, dan struktur geografis masing-masing daerah. Contohnya ketoprak, ludruk, wayang orang, lenong topeng, belantik, dan lain-lain. Terus ada teater modern adalah sebuah pertunjukan dengan cerita yang bahan dan materi ceritanya dari kejadian sehari-hari atau karya sastra dengan style menyesuaikan tren. Contohnya seperti drama, teater, sinetron, film, dan lain-lain. Sekarang seni telah memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, seni telah mengalami banyak perubahan dan saat ini mulai berkembang dengan baik. Selanjutnya ada nilai-nilai etika dan estetika. Aksiologi atau teori tentang nilai sebagai cabang filsafat membedakan nilai dalam dua jenis, yaitu etika dan estetika. Etika ini membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia, sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Untuk pengertian nilai itu adalah harga di mana sesuatu mempunyai nilai karena dia mempunyai harga, atau sesuatu itu mempunyai harga karena ia mempunyai nilai. Nilai bersifat ide atau abstrak, tidak nyata. Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indera.
Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indera, karena ia bukan fakta yang nyata. Jika kita kembali kepada ilmu pengetahuan, maka kita akan membahas masalah benar atau tidak benar. Kebenaran adalah persoalan logika di mana persoalan nilai adalah persoalan penghayatan, perasaan, dan kepuasan. Ringkasan persoalan nilai bukanlah membahas kebenaran dan kesalahan, tapi masalahnya ialah soal baik dan buruk, senang atau tidak senang. Nah, tugas teori nilai adalah menyelesaikan masalah etika dan estetika. Dalam pembahasan tentang nilai ini, banyak teori yang dikemukakan oleh beberapa golongan yang mempunyai pandangan berbeda terhadap nilai itu, seperti nilai yang dikemukakan oleh agama, positivisme, pragmatisme, vitalisme, dan sebagainya. Ringkasnya, dalam pembahasan teori nilai ini bukanlah membahas tentang nilai kebenaran, walaupun kebenaran itu adalah nilai juga. Sebagaimana dikutip Cabib Toha dari Siti Ghazalbi, mengartikan nilai sebagai berikut. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki, disenangi ataupun yang tidak disenangi. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai pengetahuan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan. Akan tetapi ada yang memakai istilah lain, yaitu moral dari bahasa Latin, yakni jamak dari kata nos yang juga berarti adat kebiasaan. Namun, sebenarnya pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan baik dan buruk suatu hal dan harus berlaku umum. Secara singkat, definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia, baik dan buruknya menurut situasi tertentu. Jelaslah bahwa fungsi etika ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia, baik dan buruk. Akan tetapi, dalam praktiknya, etika mendapat banyak sekali kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama atau relatif. Hal ini tidak terlepas dari sifat dasar masing-masing. Namun demikian, etika selalu mencapai tujuan akhir menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, manusia mengerjakan itu dengan penuh pengertian. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, tetapi ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapat sanksi dalam etika. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia atau kejahatan yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja, maka perbuatan manusia semacam ini tidak akan dinilai atau dikenakan sanksi oleh etika. Yang ketiga, perbuatan manusia dikerjakan dengan tekanan atau paksaan pihak lain. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan atau dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, pengertian etika ada 3 arti sebagai berikut. Pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, yaitu tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut di masyarakat. Sedangkan berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dikelompokkan menjadi 2. Pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berbicara tentang fakta. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia. Pada realitas kehidupan bermasyarakat, manusia akan dibayang-bayangi etika sehingga tingkah laku manusia menjadi makhluk yang beradab. Secara umum, etika terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama,
Etika umum adalah etika tentang kondisi dasar dan umum bagaimana manusia harus bertindak secara etis, yaitu prinsip dan moral. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Prinsip adalah hukum alam dan sudah jadi kebenaran hakiki. Contohnya, prinsip utama seseorang memiliki semangat yang menggebu ialah kemampuan memunculkan harapan dalam hidup, sehingga semakin kita pandai membuat harapan-harapan dalam hidup, maka manusia senantiasa tergerak untuk melakukan sesuatu walaupun rintangan menghadang. Lalu, moral adalah istilah manusia menyebut manusia ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Contohnya, kalau menemukan tas yang berisikan dokumen penting dan juga sejumlah uang yang terdapat dalam tas tersebut, seorang individu yang memiliki moral baik akan memberikan tas itu kepada pemiliknya atau kepada yang berwajib. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apa yang dilakukan seseorang harusnya sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya. Kedua, etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Etika khusus dikelompokkan menjadi: pertama, etika individual adalah etika yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri. Contohnya, sebagai individu menjaga kesehatan dirinya sendiri seperti mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, dan makan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Yang kedua, etika sosial adalah etika yang menyangkut hubungan individu dengan lingkup kehidupannya. Contohnya, etika sosial yang hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut kode etika atau kode etik. Etika melakukan kerjasama dalam berorganisasi, seperti menyampaikan pendapat, diskusi dengan baik pada suatu forum, atau etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kemampuan estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani yang berarti perasaan, selera, atau taste. Dalam proses penyerapannya pada kemampuan manusia, Tuman Munro mengatakan bahwa estetika adalah cara merespon terhadap stimuli lewat persepsi indera, tetapi juga dikaitkan dengan proses kejiwaan seperti asosiasi, pemahaman, imajinasi, dan emosi. Ilmu estetika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, serta mempelajari semua aspek dari apa yang dimaksud dengan keindahan. Menurut KBBI, estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Estetika dan etika sebenarnya hampir sama. Etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia, baik dan buruk, sedangkan estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuan estetika sendiri adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah itu. Keutamaan dalam hal ini adalah karya seni manusia atau mengenai alam semesta ini. Seperti dalam etika di mana kita sukar untuk menemukan ukuran baik buruk itu. Estetika juga menghadapi hal yang sama, sebab sampai sekarang belum ditemukan ukuran yang dapat berlaku umum mengenai ukuran indah itu. Dalam hal ini ternyata banyak sekali teori yang membahas mengenai masalah ukuran indah itu. Zaman dahulu orang berkata bahwa keindahan itu bersifat metafisika atau abstrak, sedangkan dalam teori modern, orang menyatakan bahwa keindahan itu adalah kenyataan yang sesungguhnya atau sejenis dengan hakikat yang sebenarnya bersifat tetap. Estetika berada di luar lingkup logika ataupun etika. Sebagai langkah pendekatan memahami estetika, para ahli mencoba mendefinisikannya. Antara lain menurut Herbert Reed, keindahan adalah suatu kesatuan hubungan formal dari pengamatan yang menimbulkan rasa senang. Penganut teori objektif menempatkan rasa estetis lebih utama sehingga memiliki konsep, pola pikir, atau alasan logis mengapa sesuatu dikatakan indah.
Sedangkan penganut teori subjektif meletakkan keindahan secara pribadi dalam diri si penikmat karya seni, sehingga tidak dapat memberikan alasan mengapa sesuatu itu dikatakan indah. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada poin terkait seni sebagai estetika. Nah, sebenarnya apa sih pengertian seni itu? Menurut Thomas Muller sendiri ini, seni itu merupakan alat atau produk buatan manusia yang bisa menimbulkan efek-efek psikologis seperti terkesima, terkagum, tersanjung yang dialami manusia lain saat melihat seni itu sendiri. Nah, salah satu cabang seni itu adalah seni murni. Nah, seni murni ini sendiri itu seni yang dikembangkan untuk dinikmati nilai keindahannya. Nah, seni murni ini mengutamakan sifat estetiknya atau keindahannya tadi itu dibandingkan kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari seni murni itu ada seni lukisan, seni kaligrafi, musik, dan patung. Nah, seni murni ini berbeda dengan seni terapan. Seni murni itu dibuat tidak untuk dimanfaatkan sebagai alat bantu lain. Nah, hal hal yang diutamakan dari karya seni murni itu adalah nilai keindahannya tadi. Seni murni itu diciptakan untuk dinikmati keindahannya dan memenuhi nilai-nilai estetika. Berdasarkan sejarah ini, seni murni terbesar itu ada 5 jenis, yaitu seni lukisan, patung, arsitektur, musik, dan puisi. Di akhir-akhir ini atau zaman sekarang ini, seni murni itu biasanya termasuk ke dalam bentuk seni visual dan seni perform yang di dalamnya menggabungkan dengan desain dan kriya yang terbungkus ke dalam konsepan bahasan visual art. Nah, di beberapa lembaga belajar atau museum seni murni itu bisa dikaitkan dengan bentuk seni visual. Nah, terkait seni perform tadi atau perform art atau seni pertunjukan itu merupakan karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, performer art ini atau seni pertunjukan ini biasanya melibatkan 4 unsur, yaitu unsur waktu, ruang, kemudian si seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Contoh dari seni pertunjukan itu tadi itu ada seperti seni teater, seni tari, seni musikal, dan sirkus. Nah, tapi biasanya kegiatan-kegiatan seni tersebut itu pada umumnya lebih dikenal sebagai istilah seni performing art. Sedangkan seni performance art ini adalah istilah yang biasanya mengacu pada seni yang terkonseptual yang tumbuh dari seni rupa dan mulai beralih ke arah seni kontemporer. Nah, di setiap karya seni manusia yang diciptakan atau yang telah dibuat itu biasanya akan menimbulkan apresiasi, dan kita sebagai penikmat seninya itu yang mengapresiasi. Nah, mengapresiasi sendiri itu artinya berusaha mengerti tentang seni dan bisa menjadi peka terhadap segi-segi dan unsur di dalam seni tersebut, sehingga secara sadar mampu menikmati dan menilai karya dengan semestinya. Nah, seni ini juga termasuk salah satu nilai atau unsur di dalam kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sejajar dengan perkembangan manusia dan peradaban nih, selaku penggubah atau pembuat dan penikmat seni. Nah, kebudayaan sendiri itu apa sih? Kebudayaan itu adalah hasil pemikiran, karya, dan segala aktivitas yang dilakukan sekelompok manusia yang merefleksikan naluri secara murni. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi dalam pengertian seni murni, seni itu memiliki nilai estetis atau nilai keindahan yang disukai oleh manusia, yang dimana seni keindahan tadi itu mengandung nilai keindahan tadi itu mengandung ide-ide atau gagasan, yang dimana gagasan dan ide tadi dinyatakan dalam bentuk aktivitas atau karya seni sebagai lambang. Nah, dengan karya seni ini setiap manusia dapat memperoleh kenikmatan sebagai akibat
dari akibat dari refleksi perasaan terhadap stimulus yang kita terima saat menikmati suatu seni. Nah, kenikmatan tadi itu bisa muncul ketika kita merasakan simbol-simbol estetika dari pembuat seni atau penggubah seni tadi. Nah, stimulus atau perasaan yang tadi kita rasakan ketika melihat karya seni itu secara tidak langsung juga mengartikan bahwa seni ini memiliki nilai spiritual, kedalaman, dan kompleksitas. Yang dimana berangkat dari poin-poin tersebut itu membuat para ahli menemukan definisi seni untuk mempermudah pendekatan kita terhadap memahami dan menilai seni. Konsep yang muncul bervariasi sesuai dengan latar belakang pemahaman, penghayatan, dan pandangan ahli tersebut terhadap seni. Nah, di poin selanjutnya itu ada seni sebagai kreativitas. Nah, manusia ini kan dibekali kelebihan ya, berupa akal pikiran, emosi, hati atau nafsu, kalbu, dan kemampuan dalam membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Nah, usaha dalam menggunakan akal pikiran dan poin-poin tadi itu untuk membuat sesuatu atau kreasi yang baru, baik outputnya secara nyata atau abstrak, itu bisa disebut sebagai kreativitas. Jadi kreativitas itu tadi merupakan atau bisa dikatakan sebagai usaha yang dilakukan manusia dalam membuat sesuatu yang baru. Nah, proses penciptaan atau kreasi seni itu mempunyai ciri khusus, antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki ciri unik. Nah, kenapa bisa dikatakan unik? Karena kreasi seni itu merupakan sesuatu yang lain daripada yang lain atau belum pernah dibuat oleh siapapun sebelumnya. Hal ini baik dalam bentuk ide, teknik, dan media yang digunakan dalam usaha menciptakan sesuatu karya seni tadi. Dan akan baik jika karya seni seseorang itu merupakan hasil kreasi sendiri, bukan mencontoh dari karya yang sudah ada atau yang telah orang buat. Karya lain namun karya lain itu bisa dijadikan sebagai pemicu atau pemantik munculnya ide atau gagasan, yang dimana gagasan atau ide tadi itu bisa menjadi sesuatu yang unik dan baru bagi sang seniman, yang kemudian bisa mengasah kreativitasnya. Nah, di poin selanjutnya itu ada memiliki unsur individual atau pribadi, yang dimana artinya suatu karya seni ini memiliki kekhususan atau ciri dari seniman yang membuat karya seni itu, yang berbeda dengan seniman lain karena perbedaan pandangan, penghayatan, pengalaman dalam membuat karya seni, dan teknik yang digunakan dalam membuat seni itu. Nah, tapi objek yang dipakai dalam usaha sebagai pemicu gagasan seni itu bisa sama, namun karena pandangan, penghayatan, dan lain-lain tadi yang saya sebutkan tadi berbeda, maka hasilnya pun tentu berbeda antara satu seniman dengan seniman yang lainnya, baik dalam bentuk pandangan, penghayatan, dan lain-lain. Nah, untuk poin selanjutnya itu memiliki ciri atau unsur ekspresif, yang dimana banyak karya seni ini atau suatu karya seni tadi itu merupakan hasil curahan atau hasil curahan batin atau perasaan yang berupa penjabaran dari ide, renungan, atau pengalaman sang seniman. Nah, seni yang tanpa curahan batin itu biasanya bisa terkesan kering atau tidak dapat menyentuh perasaan dari kita sebagai penikmat seninya. Oleh karena itu sebenarnya banyak karya seni yang berangkat dari keresahan atau perasaan sang seniman, yang biasanya bisa lebih menyentuh para penikmat seninya yang menikmati karya seni tadi.
Nah, selanjutnya itu mempunyai unsur universal atau global. Nah, karya seni ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status gender, umur, golongan sosial, yang mencakup bangsa dan generasi karena adanya persamaan rasa estetik dan artistik dalam suatu karya seni itu. Selanjutnya itu memiliki unsur survival atau tahan lama. Nah, nilai seni itu dalam suatu karya seni itu dapat dinikmati sepanjang waktu atau sepanjang masa karena nilai estetikanya atau nilai keindahannya bersifat konsisten atau tidak berkurang atau bertambah dari awal penciptaan karya tersebut. Contohnya itu karya seni peninggalan zaman kuno itu masih bisa kita nikmati sampai sekarang seperti relief dari candi-candi Prambanan, Candi Borobudur, kemudian monumen nasional, kemudian penemuan-penemuan karya seni zaman kuno yang biasanya dipajang di museum-museum nasional Indonesia, yang dimana walaupun karya seni itu sudah berumur cukup kuno, cukup lawas, tapi keindahannya itu bisa tetap kita nikmati karena nilai estetikanya itu bersifat konsisten atau tidak berkurang. Nah, dalam berkarya atau usaha penciptaan karya seni itu biasanya orang kreatif harus memiliki kemampuan estetika dan pengetahuan etika, yang dimana 2 poin tadi, estetika dan etika tadi itu merupakan poin yang harus digarisbawahi atau menjadi poin yang harus diutamakan karena 2 poin tadi itu menjadi sumber imajinasi dalam mengetahui batasan-batasan norma hukum yang berlaku yang benar, sehingga bentuk kreativitasnya atau output karya seninya itu bisa mendapatkan apresiasi yang tidak melanggar kesepakatan kelompok tertentu. Jadi karya seni yang diciptakan itu tidak menyinggung suatu golongan atau kelompok-kelompok tertentu tadi. Nah, sebenarnya etika itu apa sih? Etika itu merupakan tata kelakuan atau nilai kesopanan yang biasanya berlaku dalam suatu golongan, suatu kelompok, atau dalam suatu negara. Sedangkan estetika itu berkaitan dengan nilai keindahannya. Jadi 2 poin tadi itu bisa menjadi 2 poin yang harus diingat dalam pembuatan karya seninya agar karya seninya ini tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam suatu golongan atau masyarakat tertentu. Selanjutnya itu ada contoh karya seni, yaitu program siaran televisi yang merupakan karya seni pertunjukan dari para broadcaster atau pelaku pertelevisian. Nah, dalam siaran televisi ini itu terdapat 2 kategori output, yaitu dalam karya seninya, yaitu karya artistik dan karya jurnalistik. Nah, kedua output tadi itu memiliki perbedaan sifat dalam proses memproduksinya. Karya artistik sendiri itu lebih mengutamakan segi seni dan keindahannya, yang format siarannya itu bisa berbentuk fiksi dan non fiksi seperti kartun, film, dan tidak terikat dalam struktur baku yang menjadikan output artistik tadi itu menjadi fleksibel. Dan juga output artistik ini juga dalam proses produksinya itu sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang bisa menjadi inspirasi, adaptasi atau modifikasi, atau bahkan hybridity program yang menghasilkan output karya artistik. Sedangkan karya jurnalistik ini itu harus mengutamakan aktualisasinya yang biasanya di dalamnya berisi pesan faktual dan menggunakan kaidah-kaidah dan bahasa-bahasa jurnalistik. Nah, contoh dari output jurnalistik itu ada seperti berita terkini, breaking news, yang pembuatannya itu menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, namun biasanya nih di zaman sekarang ini tuh banyak
acara-acara yang merupakan output dari karya pertunjukan siaran televisi ini biasa banyak acara-acara yang sebenarnya tidak penting atau terkesan tidak ada nilai estetikanya, atau bahkan beberapa acara itu bahkan tidak memperhatikan nilai-nilai etikanya. Oleh karena itu, 2 poin tadi itu menjadi kunci penting dalam memperbaiki format acaranya tersebut, yang kemudian karya seni pertunjukan dalam industri televisi ini bisa menghasilkan banyak karya yang kreatif dan inovatif bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yang harus dihayati oleh para kreator produk-produk media modern seperti televisi tadi itu akan lebih baik jika mereka menghasilkan dan memperjuangkan karya seni yang menonjolkan etika dan estetikanya sebagai bangsa yang beragama, bermoral, dan bermartabat, sehingga euforia atau suasana industri televisi ini tuh tidak hanya sebatas bisa dinikmati sesaat, yang tidak memiliki kompetitif atau nilai persaingan yang timbul di antara para pelaku siaran pertelevisian. Oleh karena itu, sebenarnya kita mengharapkan seni pertunjukan dari produk-produk televisi tadi itu sebagai karya bangsa Indonesia yang bisa bersaing dan populer pada tingkat internasional. Nah, itu tadi sedikit pemaparan atau penjelasan dari materi yang sudah kita kerjakan terkait atau sudah kita diskusikan terkait seni, etika, dan estetika. Semoga dari pemaparan saya dan teman-teman bisa menambah insight dan value dan pengetahuan bagi para penonton dan pendengar. Dan semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi para akademisi dalam membuat suatu materi. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.